Sidang Dewan yang kami hormati, menyinggung masalah LPG pertanggungjawaban APBK tahun 2024 yang hari ini kita laksanakan. Kami melihat rekan-rekan di sini melalui pandangan umumnya ini hanya, mohon maaf rekan-rekan anggota DPRK, kami tidak cuma rekomendasi ke depan. Belum ada satupun yang kita lihat dari pandangan umum ini kita menyinggung masalah LPG ataupun kegiatan tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa adanya perubahan yang kemarin kita lakukan. Namun kami rasa tidak apa-apa, Pak Pimpinan. Namun kami rasa, mohon maaf karena tidak ada perubahan, kan ini LPG diperlukan saja. Terus juga di sini kami tidak panjang lebar. Kami juga sebenarnya selain LPG ini kami juga ingin melakukan rekomendasi-rekomendasi tentang apa yang kami lakukan sebagai anggota DPR atas pertanggungjawaban dari mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada kami selaku perwakilan dari setiap dapil yang ada di Kabupaten Kayus. Namun di sini pimpinan perlu kami sampaikan, jawaban atas semua pandangan umum yang diberikan oleh anggota DPRK ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maaf, PP 12 Tahun 2019 maupun Permendagri ini sebenarnya tidak bisa dijawab oleh Wakil Bupati. Supaya jangan kita teledor nanti, pertanyaan yang dilakukan oleh anggota DPRK ini wajib dijawab oleh Bupati. Kalau misalkan Bupati tidak hadir pada hari ini pimpinan, ini silakan pimpinan berkoordinasi dengan kepala daerah kapan dia hadir dan di situ dilaksanakan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh anggota DPR. Pada tahun 2025 ini pimpinan, ini rekomendasi kami, sistem keuangan kita menurun dari kategori sedang ke rendah. Ini yang perlu menjadi acuan ataupun pemikiran kita ke depan, bagaimana supaya PAD ini bisa kita tingkatkan ke depannya, supaya sistem keuangan kita bisa kembali dari rendah ke sedang. Contoh mungkin menurut kami pimpinan, tadi sudah disinggung juga oleh Kanda Ibnu Hasim dan Kanda Karim, itu tentang tata kelola ataupun cara kita untuk meningkatkan PAD. Ini kami lihat masih kurangnya keseriusan dari pemerintah daerah, terutama di stakeholder yang ada. Ini kemarin pada masa sidang kedua kami dari anggota DPRK melakukan reses di dapil kami. Itu kami lihat pimpinan, terutama tadi sudah disinggung juga oleh Kanda Ibnu Hasim seperti yang saya sampaikan di pajak centong. Pajak centong ini terletak di depan pendopo Bupati Kabupaten Kayus. Sebenarnya ketika ada tamu atau kunjungan yang datang ke kabupaten kita, pertama yang tamu kita lihat adalah kotornya daerah kita, karena memang persis di depan pendopo Bupati Balai Musara itu TPS. Ini boleh kita lihat sama-sama, ini sampah pimpinan. Dan pada reses kemarin kami
Contoh, pemilik rumah yang ada di Centong menyewakan lahan ke masyarakat dengan harga yang sangat signifikan. Tapi di komisi kami, dinas perindustrian dan perdagangan, kami menanyakan PAD dari situ tidak ada. Sementara pajak tebelang yang kita sudah habiskan uang daerah untuk membangun pajak di situ, sampai hari ini tidak difungsikan. Hari ini kami rekomendasikan, kami pertanyakan kepada kepala daerah ataupun stakeholder terkait, ini harus mendapat perhatian kita pimpinan. Menurut kami pajak Centong ini supaya aktif pajak terpadu di Sentang, pajak Centong segera dikembalikan fungsinya ke pajak tebelang. Namun di pajak terpadu juga banyak kami lihat kejadian bahwa ada aset pemerintah daerah di situ. Itu ada beberapa, saya sebutkan di sini, tapi saya tidak sebutkan namanya. Mereka menyewa lahan tersebut kepada salah satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo. Padahal itu adalah aset pemerintah daerah kita. Jadi keseriusan kita untuk meningkatkan PAD ini, kami meminta kepada kepala daerah untuk menguji ataupun melelang jabatan, misalkan dinas Pindahkop, apakah mereka bisa meningkatkan PAD dari situ dengan tanggung jawab bahwa mereka bisa meningkatkan PAD, nanti bisa dilakukan dengan demikian di pemerintah daerah melalui KOP. Dan banyak lagi memang pencarian PAD yang bisa kita lakukan sesuai dengan keseriusan kita, apakah kita mau meningkatkan PAD ini atau memang tidak sama sekali. Yang kedua, seminggu yang lewat ini kami berkoordinasi dengan rekan-rekan kami yang di provinsi bahwa sudah ada surat edaran gubernur tentang revisi kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Gayo tahun 2020. Ini kami rasa sangat penting kepada kita di pemerintahan Kabupaten Gayo. Namun sampai saat ini pimpinan, surat edaran tentang revisi kawasan hutan lindung ini belum pernah disampaikan ataupun dibicarakan dengan anggota DPR. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh, misalkan di Putri Betung. Kebetulan memang ini dapil kami. Putri Betung sekarang pimpinan dengan penetapan kawasan TMDL yang mereka pegang dengan peraturan Menteri Kehutanan, itu sangat menyusahkan masyarakat kami. Masyarakat kami di Putri Betung tidak bisa menebang kayu satu batang pun. Baru-baru ini kejadian warga kami di Air Panas Singamulu itu ditangkap oleh polisi karena melakukan penebangan. Dan tidak ada tindak lanjut dari kita
janggal sekali rasanya karena kita lihat ini masyarakat kami di Putri Betung seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Untuk membuat rumahnya sendiri tidak bisa menebang kayu. Sementara kami di sana dari sistem perekonomian kami bisa dikategorikan masyarakat miskin yang ada di sana kayu tapi tidak bisa kami berdayakan sehingga untuk membeli kebutuhan lain kami tidak mampu. Ini kami harapkan tanggapan serius dari pemerintah daerah. Kami di DPRK siap. Kalau misalkan hari ini kata kepala daerah kita berangkat ke Jakarta menghadapi Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Kemendagri, kami kemarin sudah siap. Namun ini harus segera kita lakukan supaya apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan oleh masyarakat kita di Putri Betung bisa selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat kita di kecamatan lain. Terus satu lagi, mungkin yang ketiga, ini mungkin rekan-rekan DPRK dari Dapil 3 belum bisa menyampaikan ini ataupun belum terpikir. Reses kami juga kemarin itu kami lihat pimpinan satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kailues itu tidak mempunyai kantor camat yang layak. Itu kantor camat Dabon Gelar. Pada pemilu kada 2012 kemarin kantor camat ini terbakar karena mungkin selisih pemahaman antara pihak yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah kemarin. Namun di sini perlu kami ingatkan kepada pemerintah daerah. Kita di Dabon Gelang itu sebenarnya punya aset. Di jalan rumah sakit, pimpinan rumah sakit umum Muhammad Ali Kasim, itu ada tanah Pemda yang jumlahnya kalau saya tidak salah lebih dari 10 hektar. Di samping kantor 2 kecamatan. Kami rasa untuk menganggarkan anggaran ini tidak terlalu merepotkan anggaran kita di tahun 2026. Sehingga kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah pada tahun 2026 nanti tolonglah kantor camat Dabon Gelang bisa dibangun supaya pemerintahan di kecamatan bisa hidup seperti di kecamatan lainnya. Jadi mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila